Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Baik, anak-anakku sekalian, kali ini Bapak akan menerangkan materi kelas 9 bab pertama matematika, yaitu bilangan berpangkat dan bentuk akar. Pada kesempatan kali ini Bapak akan menjelaskan materi subbabnya, yaitu bilangan berpangkat, bilangan bulat. Untuk bentuk akar dan bilangan berpangkat pecahan akan dijelaskan pada pertemuan berikutnya. Baik, adapun bilangan berpangkat bilangan bulat ini akan kita pelajari, yaitu yang pertama pengertian perpangkatan bilangan, yang kedua bilangan berpangkat bilangan bulat, yang ketiga operasi hitung yang melibatkan bilangan berpangkat, yang keempat perkalian pada perpangkatan, yang kelima pembagian pada perpangkatan, yang keenam bentuk baku bilangan, yang ketujuh persamaan pangkat sederhana. Nah, adapun yang pertama pengertian perpangkatan bilangan, yaitu perpangkatan bilangan merupakan perkalian berulang. Nah, merupakan perkalian berulang ya. Misalnya A pangkat N berarti A dikali A dikali A dikali A. N ini adalah faktor. Misalnya A pangkat 3 berarti A dikali A dikali A. Misalnya lagi A pangkat 4 berarti A dikali A dikali A dikali A. Berarti A-nya sebanyak 4 kali. Misalnya A-nya 5, A pangkat 5 berarti A dikali A dikali A dikali A dikali A. Berarti A-nya ada 5 kali. A pangkat N ya dibaca yaitu A pangkat N. A disebut bilangan pokok atau basis, N disebut pangkat atau eksponen. Nah, contoh soal, nyatakan perpangkatan berikut ke dalam bentuk perkalian berulang. Nah, 3 pangkat 2 menjadi 3 kali 3. 4 pangkat 3 menjadi 4 dikali 4 dikali 4. Negatif 2 pangkat 5 berarti negatif 2 dikali negatif 2 dikali negatif 2 dikali negatif 2 dikali negatif 2. Negatif 6 pangkat 4 berarti jadi negatif 6 dikali negatif 6 dikali negatif 6 dikali negatif 6. Seperti itu. 2. Bilangan berpangkat bilangan bulat. Bilangan berpangkat 0. Untuk semua bilangan ya, kecuali A sama dengan 0 akan diperoleh A pangkat 0 sama dengan 1. Jadi bilangan berapapun yang dipangkatkan 0 itu hasilnya 1. Contoh 7 pangkat 0, 1. 8 pangkat 0, 1. Ya, kecuali 0 ya. Misalnya A-nya jadi 0, jadi 0 pangkat 0 ya jadi 0 ya kan. Nah, berarti kalau di sini 9 pangkat 0 jadi 1. Bilangan berpangkat negatif. Bilangan berpangkat bulat negatif dapat diubah menjadi bilangan berpangkat bulat positif. Contoh, A pangkat negatif N sama dengan 1 per A pangkat N. Nah, jadi N-nya ini turun, A pangkat negatif N-nya turun, ya kan? Jadi 1 pangkat 1 per A pangkat N. Misalnya ada lagi B pangkat negatif N, jadi 1 per B pangkat N. Atau bisa juga seperti ini, A per B pangkat negatif N. Dibalik aja, B-nya jadi di atas, A-nya jadi di bawah. Jadi B per A pangkat N. Contoh soal, ya tadi kan 3 pangkat 0, hasilnya berapa? Ya 1. Negatif 2 pangkat 0, hasilnya 1 juga. Nyatakan ke dalam bentuk pangkat positif, ya 3 pangkat negatif 2 jadi 1 per 3 pangkat 2. Yang ini juga negatif 2 pangkat negatif sepertiga jadi 1 per negatif 2 pangkat 3. Seperti itu. Jadi dia ditaruh ke bawah ya, di atasnya jadi 1 per berapa. Seperti itu. 3. Operasi hitung yang melibatkan bilangan berpangkat. Urutan pengerjaan operasi hitung yang melibatkan bilangan berpangkat sebagai berikut. A. Kerjakan operasi dalam kurung terlebih dahulu. B. Lanjutkan dengan operasi perpangkatan. C. Kerjakan operasi perkalian atau pembagian. D. Kerjakan operasi penjumlahan atau pengurangan. Nah, ini seperti hitung campuran ya. Kalau kita perhatikan, tentukan hasil operasi berikut. Nah, kita bisa lihat ini ya. 5 dikurang
5 pangkat 2 dikurang 5 pangkat 1 ditambah 5 pangkat 0. Ya kan, berarti kita pangkatin dulu nih. 5 pangkat 2, 25. 25 dikurang 5 ditambah berapa 5 pangkat 0? 1. Jadi 25 dikurang 5, 20. Tambah 1 jadi 21. Oke, B, C, dan D silakan diteruskan ya. Kalau ada pertanyaan silakan. 4. Perkalian pada perpangkatan. Pada operasi perkalian perpangkatan dengan bilangan pokok yang sama berlaku sifat berikut. Nah, ya lihat ya. A pangkat M dikali A pangkat N itu akan menghasilkan A pangkat M ditambah N. Ya kan sama-sama bilangan pokoknya A. Jadi bilangan pokok yang sama dikalikan akan menjadi tambah. Terus ini A pangkat M ya difaktorkan N, atau sebaliknya bisa juga A pangkat N difaktorkan M, itu akan menghasilkan A pangkat M dikali N. Yang C, A dalam kurung A kali B pangkat M itu akan menghasilkan A pangkat M dikali B pangkat M. Contoh soal, nah 4 pangkat 3 dikali 4 pangkat 2. Jadi hasilnya berapa? Iya, 4 pangkat 3 ditambah 2. Jadi sama dengan 4 pangkat 5. Ya, yang B dan C silakan terusin ya berdasarkan penjelasan yang ini. Ya, bisa kan diterusin. Next, lanjut. Pembagian pada perpangkatan. Nah, kalau bilangan perpangkatan itu dikali berarti pangkatnya ditambah. Nah, ini sebaliknya dikurang. Dengan syarat bilangan pokoknya harus sama. Misalnya A pangkat M dibagi A pangkat N akan menjadi A pangkat M dikurang N. Yang B, A dibagi B pangkat M akan menjadi A pangkat M dibagi B pangkat M. Ya, dengan syarat bilangan pokoknya sama ya. Nah, contoh soal 4 pangkat 3 dibagi 4 pangkat 2 akan menjadi 4 pangkat 3 dikurang 2, jadi 4 pangkat 1. Nah, silakan diterusin yang B berdasarkan contoh yang ini. Oke, bentuk baku bilangan. Bilangan yang sangat besar atau kecil lebih mudah dituliskan ke dalam bentuk baku. Bentuk baku bilangan yaitu A kali 10 pangkat N dengan A itu lebih kecil sama dengan 1 dan A itu harus kurang dari 10. Dan N itu harus bilangan bulat ya, yang ini harus bilangan bulat. Contoh, nyatakan bilangan berikut ke dalam bentuk baku. 47.500 ya. Berarti kita taruh komanya di sini kan? Ya, jadi 4,75 kali 10 pangkat berapa? Hitung. Ada berapa? Bilangan di belakang koma 1, 2, 3, 4. Jadi 4,75 dikali 10 pangkat 4. Itu juga ini 270.000. Ingat bilangannya harus kurang dari 10. Berarti kita potong di 2,7. Bukan 27 kita potong. Jadi 2,7 dikali 10 pangkat berapa? Berapa? Bilangan di belakang koma ini 1, 2, 3, 4, 5. Jadi 2,7 dikali 10 pangkat 5. Nah gitu juga ini. Ya, kita harus jadikan bilangan ini kurang dari 10 dan lebih besar dari 1. Karena ini masih 0, otomatis kita mundurkan komanya nih. Jadi 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Jadi 3,51 dikali 10 pangkat negatif 5. Kenapa negatif 5? Karena bilangannya ya berupa desimal 0, jadi 3, kita hitung ya 1, 2, 3, 4, 5. 3,51 dikali 10 pangkat negatif 5. Oke, persamaan pangkat sederhana. Jika A pangkat fx sama dengan A pangkat gx berlaku fx sama dengan gx dengan A bilangan real dan fx gx dalam fungsi variabel x. Oke ya. Contoh soalnya tentukan nilai n pada persamaan berikut. Misalnya
2 pangkat N sama dengan 32. Nah, N-nya ini berapa biar jadi 32? 2 pangkat berapa? Apa 2 pangkat 2? Apa 2 pangkat 3? Seperti itu. Begitu juga contoh soal yang lainnya. Baik anak-anak, itulah tadi penjelasannya. Jangan lupa disalin ya di catatannya. Kerjakan tugas berikutnya. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.